إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة أما بعد فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله جل جلاله في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, Allah menyeru kita, wahai orang-orang yang beriman. Berkata seorang sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Idza sami'ta nidaa ya ayyuhalladzina amanu." Jika sekiranya engkau mendengar panggilan wahai orang-orang yang beriman, fa'arliha sam'an, maka pasang telingamu. Dengarkan, perhatikan. Kalau engkau beriman, apa kata Allah? Allah memanggil orang-orang yang beriman dan memerintahkan mereka satu hal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Kita disuruh bertakwa jemaah. Perintah yang sering kita dengar, disuruh bertakwa, disuruh bertakwa. Kenapa? Karena sejatinya surga hanya untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Engkau ruku, engkau sujud, percuma banyak amal ibadahmu yang engkau lakukan. Tanpa takwa rugi kita beramal jemaah. Engkau ruku, engkau sujud, engkau bersedekah tanpa ada takwa di dirimu. Allah mengatakan di dalam Al-Quran Al-Azim, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari mereka orang-orang yang bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Kita lahir dalam kondisi Islam, itu takdir jemaah. Itu bukan keputusan kita, bukan keinginan kita, tapi Allah berkehendak untuk menjadikan kedua orang tua kita sebagai orang muslim. Tapi mati dalam keadaan Islam itu adalah pilihan, itu adalah karunia dan rahmat, yang mana kita hidup untuk mengejar karunia tersebut. Ahibati fillah, bercerita Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qadima 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sabiyyun. Seusai perang Hunain, dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tawanan anak-anak dan wanita. Nabi memerhatikan mereka satu persatu. Fa idza imra'atun tahlubu thadiyaha tasqi. Di tengah-tengah tawanan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang wanita yang berjalan ke sana kemari, seorang wanita yang tampak gelisah. Ternyata dia sedang mencari putranya. Dia sedang mencari buah hatinya. Dia mendatangi setiap anak laki-laki yang tengah disusui oleh ibunya. Dia memeriksa wajah mereka satu persatu. Betapa dia berharap pada saat itu dia menemukan anaknya, sang buah hatinya. Kemudian dikisahkan kita wajadat fis sabi akhadathu fasaqatuhu bi birriha. Kemudian dikisahkan sampai akhirnya wanita ini menemui anaknya, menemukan anaknya. Maka buru-buru ia mengambil anaknya,
maka buru-buru ia mendekap anaknya yang erat, maka buru-buru dia memeluknya kemudian menciuminya. Wa arda'athu, dia cium kening anaknya dengan lembut, kemudian ia selamatkan anaknya ke dalam pelukannya, kemudian ia susui anaknya. Faqala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedari awal menyaksikan kejadian ini bertanya kepada para sahabat, "Atarawna hadhihi tarihatun waladaha minnar?" Nabi bertanya, "Bagaimana menurut kalian? Mungkinkah ibu ini melemparkan anaknya ke dalam kobaran api?" Maka para sahabat yang sedari tadi menyaksikan kejadian tersebut bingung mendengar pertanyaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ibu ini dari tadi mencari-cari anaknya? Bukankah ia amat mencintai anaknya? Bukankah ia tengah menyusui anaknya? Bukankah ia tengah membasahi wajah anaknya dengan air mata bahagianya? Bagaimana mungkin seorang ibu yang sangat mencintai anaknya rela melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Faqulna la ya Rasulullah wa hiya taqdiru ala alla taqraha. Maka para sahabat menjawab, "Tidak ya Rasulullah, demi Allah, ibu ini tidak akan rela melemparkan anaknya ke dalam api. Demi Allah, ibu ini tidak akan tega melakukannya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Maka sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya. Kasih sayang Allah kepada hambanya lebih besar dibandingkan kasih sayang ibu itu kepada anaknya. Ada sebuah ungkapan yang berbunyi, adakah di semesta ini yang lebih besar daripada cintanya seorang ibu kepada anaknya? Ini menunjukkan betapa besarnya cinta sang ibu kepada sang anak. Tapi Nabi mengatakan sesungguhnya cinta Allah kepada hambanya jauh lebih besar dibandingkan cinta seorang ibu kepada anaknya. Jemaah, sebagian kita tatkala sedang ditimpa musibah berpikir bahwasanya Allah gak cinta sama dia. Sebagian kita tatkala tengah menjalani hari yang berat berpikir bahwasanya Allah lagi jauh sama dia, Allah gak sayang sama dia. Padahal di dalam Al-Qur'an Karim Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah merasa dia bergelimang dosa. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang merasa dosanya begitu banyak. Apa yang akan dikatakan kepada mereka? Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kau berpaling dari rahmat Allah. Jangan putus asa mencari rahmat Allah. Jangan putus asa mengejar rahmatnya Allah. Allah mengatakan, "Inna rahmatallahi wasi'at kulla syai'." Sesungguhnya rahmat Allah itu lebih besar daripada sesuatu apapun. Sebesar apapun dosa yang pernah engkau lakukan, sebesar apapun maksiat yang pernah kita kerjakan, maka sungguh ketahuilah bahwasanya rahmat Allah lebih besar daripada apapun. Allah melanjutkan, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Tatkala seorang hamba yang bergelimang dosa, tatkala seorang hamba yang membawa banyak maksiat, ia datang kepada Allah, ia memohon ampun kepada Allah, maka Allah bukan hanya mengampuninya, Allah juga langsung menyayanginya, Allah langsung mencintainya. Maka Allah di akhir ayat Allah mengatakan, "Innahu huwal ghafurur rahim." Sesungguhnya dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian berbuat dosa di siang dan malam hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni dosa seluruhnya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka kalian beristighfar kepadaku, kalian memohon ampun kepadaku, niscaya akan aku langsung ampuni kalian. Di kesempatan lain, di dalam hadis qudsi Allah juga berfirman, qala Allah tabaraka wa ta'ala, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani." Sesungguhnya jika engkau senantiasa berdoa kepadaku, sesungguhnya jika engkau senantiasa berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana fi, maka aku akan ampuni dosa-dosa yang ada padamu, wala ubali, dan aku tidak peduli, kata Allah. Ya bani Adam, wahai anak Adam,
lau balaghat dhunubuka 'anana as-sama', seandainya dosa-dosamu itu menjulang sampai ke langit, seandainya dosa-dosamu itu begitu tinggi sampai dia menyentuh langit, kemudian engkau beristighfar kepadaku, engkau memohon ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, maka aku akan langsung mengampunimu dan aku tidak peduli. Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani min qurabil ardi khataya, sekiranya engkau mendatangiku, engkau menghadapku dengan dosa sepenuh bumi, kata Allah. Summa lakitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau menghadapku tanpa menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, engkau tidak membawa dosa syirik, engkau membawa dosa sepenuh bumi, la taituka bi qurabiha maghfirah, maka sungguh aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Aibadi fillah, inilah Allah yang Maha Penyayang. Begitu besarnya cinta Allah sama kita, begitu besarnya kasih sayang Allah sama kita. Tanya kepada diri kita masing-masing, apa yang sudah kita lakukan untuk membalas cinta tersebut? Sudahkah kita kembali kepadanya? Karena dia berfirman, wa anibu ilallahi waslimulah, kembalilah kalian kepada Allah dan berserah dirilah kalian kepadanya. Sudahkah kita berlari menujunya? Karena Allah mengatakan fafirru ilallah. Sudahkah kita berlari kepadanya? Sudahkah kita kembali pulang menuju jalannya? Ahibati fillah, begitu banyaknya bukti cinta Allah yang ada, yang mengisi kehidupan kita, yang kita rasakan di detik-detik kehidupan yang kita lewatkan. Tapi terkadang mata kita terlalu buta, telinga kita terlalu tuli, dan hati kita terlalu keras untuk merasakan cinta tersebut. Maka segeralah kembali kepada Allah, perbanyaklah istighfar, karena sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mencintai. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittafa wa ba'd. Ahibati fillah, tatkala hubungan antara seorang ayah dan anaknya adalah nasab dan darah, tatkala hubungan antara seorang suami dan istri adalah akad nikah dan cinta, maka hubungan kita hamba yang hina, hamba yang kecil dengan Rabbul Alamin, dengan Tuhan semesta alam adalah iman. Tanyakan kepada diri kita apa yang telah kita lakukan untuk memperkuat ikatan tersebut, untuk memperkuat hubungan tersebut. Karena Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, inna ibadi, sesungguhnya para hamba-hambaku, yataqarrabu ilayya, senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah. Hamba-hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku melalui amalan-amalan sunnah yang mereka kerjakan, yang mereka harapkan agar semakin dekat kepadaku. Mereka senantiasa melakukan amalan-amalan sunnah, kata Allah, hatta uhibbah, sampai-sampai aku mencintainya. Ahibati fillah, ketahuilah bahwasannya di antara salah satu sunnah yang paling ditekankan pada hari Jumat adalah ikhtar salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Allah memerintahkan kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika wa habibika wa khalilika Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina. Rabbana